Sobri, gue Nadia. Hari ini gue kedatangan tamu nih di Brilio, yaitu ada Kak Nadira Suri. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih? Kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Panggilannya apa nih Kak? Nadira, Nadira, semuanya boleh. Kalau Nat, sama-sama Nat ya, Sama-sama Nat. sama-sama Nat. Kebetulan namanya Nadia dan Nadira. Nadia dan Nadira. Jadi kalau manggil Nat sama-sama manggil Nat ya. Nadira deh kan, Nadira biar gampang. Nah, sibuknya sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Sibuk sih seperti biasa, bikin lagu di rumah bangun tidur ke studio. Terus aku juga lagi selesaikan magang aku di kenotariatan. Tinggal 1 semester lagi. Lumayan produktif ya. Semuanya Semuanya masih dikerjain, mampu. ya, betul. Terus dengar-dengar tuh lagi ada rilis single baru ya? Betul, lagi akhirnya rilis single setelah sekian tahun gak rilis. Judulnya apa tuh Kak kalau boleh tahu? Judulnya Ceritakan Padaku. Ceritakan Padaku. Boleh diceritain nggak tuh? Ceritakan Padaku ini bercerita tentang apa Kak? Jadi Ceritakan Padaku ini based on real experience dari aku sendiri, inspirasinya. Ini fokusnya tentang self-reflection sih, self-reflection untuk kita sampai akhirnya self-healing. Waktu itu idenya berasal dari sebenarnya temanku sendiri. Jadi awalnya setelah pandemi itu banyak teman-temanku yang menghilang tanpa kabar. Terus kalau ditanya, kamu kenapa? I'm fine. Are you okay? Yeah, I'm good gitu. Selalu bilangnya gitu. Tapi hilang kalau misalnya diajak ketemu nggak bisa. Terus ternyata selidik punya selidik. Ternyata dia itu ada masalah yang besar banget. Tapi saking dia nggak mau ngebebanin teman-temannya, dia nggak mau cerita. Gitu. Tapi sebenarnya dia tuh sampai panic attack, sampai bener-bener mentally dia tuh kewalahan banget ya, sampai bener-bener kayak dia bisa, kalau orang tahu ya udah familiar dengan mental health, itu kalau panic attack tuh bisa bener-bener kita ke UGD, bisa bener-bener sampai nggak bisa nafas, sampai badannya kejang gitu, bisa sampai kayak gitu. Nah, terus aku share sama, waktu itu kalau lagi ngumpul sama sesama songwriter, aku lagi ngumpul di studioku, terus aku cerita kayak, oh ternyata dia ada masalah kayak gini, aku nggak cerita. Terus aku juga bilang, oh iya ya, there's something in me yang aku juga sebenarnya punya masalah, tapi aku nggak mau cerita. Dan ternyata efeknya tuh sekarang terasa gitu, maksudnya dengan ada karakter-karakter yang jadi jauh lebih berubah dibanding dulu, tapi nggak dalam keadaan yang lebih baik. Kalau berubahnya lebih baik kan nggak masalah ya. Ini berubahnya tuh ke arah yang agak jadi negatif, jadi murung, jadi menutup diri gitu. Akhirnya kepikiran lah buat lagu, kayaknya seru nih bikin lagu tentang ini. Jadi kita kasih judulnya Ceritakan Padaku. Jadi lagunya itu sebenarnya terinspirasi dari real experience. Real experience dari teman kakak sendiri. Dari temanku dan dariku sendiri. Dan akhirnya kayak bikinlah lagu Ceritakan Padaku yang menceritakan tentang itu. Jadi kalau kita punya masalah jangan dipendam sendiri. Terus kita harus memahami apa yang terjadi sama diri sendiri, sama orang sekitar gitu. Karena banyak banget sih orang yang emang nggak mau cerita ya Kak. Termasuk aku juga tuh tipikal yang kalau ada masalah ya udah dipendam sendiri aja. Orang-orang lihatnya kayak ya udah kok. Basically it's not wrong juga sih, karena cerita atau nggak cerita itu kan sebenarnya personal rights. Cuman masalahnya seringkali kalau kita pendem terus kita kubur. Kamu tau gak sih kalau orang bersih-bersih, terus sampahnya itu dimasukin ke dalam karpet? Masukin ke dalam karpet, disapu, tapi dimasukin ke dalam karpet kotorannya karena nggak mau dibuang ke tempat sampah. Itu kan akhirnya kelihatannya aja kayak bersih. Tapi sebenarnya itu di dalam karpetnya mungkin udah membusuk, udah jadi luka, ngerti gak sih? Nah, maksudnya something that is happening to you, kalau memang itu membuat luka, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh mencoba untuk memahami dulu, memahami kalau itu benar terjadi, menerima, terus akhirnya kita bisa healing, bisa benar-benar cari cara untuk menyembuhkannya. Kalau misalnya kita pendem terus, kita umpetin terus dan kita abaikan, itu jadinya jatuhnya jadi kena mental health-nya, kena panic attack-nya, terus jadi macam-macam lah kemana-mana gitu. Yang justru dari satu masalah malah jadi masalah lain. baru lagi gitu kan. Justru mungkin kalau
diceritain dikit-dikit mungkin akan mengurangi itu lagi. Iya, salah satunya mungkin kalau misalnya kita belum dikasih Tuhan orang yang bisa kita percaya gitu ya, kita mungkin bisa mulai ngobrol sama, if you believe in God, kita bisa ngobrol sama Tuhan, atau mungkin kita ngobrol sama kaca dulu untuk diri kita sendiri, betul-betul. Atau kita bisa datang ke terapis gitu yang bisa dipercaya gitu untuk sharing our problems, terus kayak trying to figure out how to solve it gitu. Betul. Iya. Jadi jangan deh mendem-mendem perasaan sendiri, nanti lama-lama gila. Lama-lama luber tumpah. Betul. Kak, siapa aja sih Kak yang terlibat dalam proses produksi single ini? Yang terlibat ada temenku 2 orang, songwriter, namanya Stefanus sama Desmond. Terus yang bikin arrangement musiknya juga Stefanus. Waktu itu Kamga juga bantuin untuk pas recording, vocal director. Terus labelku sama manajemenku itu sih. Berapa lama sih Kak proses pembuatan single ini? Proses pembuatan lagunya sih 2 jam beres ya. Karena bener-bener lumayan cepet ya? Iya, karena bener-bener lagi ngobrol terus oke, bikin yuk gitu. Nggak nyampe 2 jam sih, beneran langsung selesai jadi. Terus abis itu kita hari itu selesai, ya udah kita ngobrol-ngobrol biasa, ngalor ngidul terus ngerjain kerjaan-kerjaan bareng-bareng. Besoknya kita beresin demonya, jadi dari gitaran yang kita record sama liriknya itu kita masuk studio, terus bener-bener dijadiin musiknya beres sampai full, sampai kayak sekarang. Terus abis itu proses nunggu re-recording sama labelnya yang lumayan lama sampai rilisnya itu kayak hampir 6 bulanan. Lumayan ya, itu ya justru 2 jam. Itu bener-bener kayak dari cuman ngobrol gitu akhirnya langsung dibikin. Iya. Oh iya? Kayaknya aku juga tiap interview ini orang kayak kok kayak ini ya. Iya. Tapi buat it's a same thing with a chef, kalau dia emang kerjaannya masak ya, cepet kan? Oh iya. It's something that we just itu yang memang daily kita kerjain. Jadi emang kebetulan untuk lagu ini karena inspirasinya personal dan bener-bener kita lagi rasain banget ya, mungkin jadi idenya tuh bener-bener muncul cepet banget. Emang nggak semua lagu kayak gitu juga sih, ada juga prosesnya lama banget, bertahun-tahun gak selesai-selesai juga ada. Tantangan paling berat saat pembuatan single ini ada nggak sih Kak? Pada saat recording itu berat karena kita sambil recording sambil nangis. Oh iya. Iya. Jadi kayak saking ngerasa dan mendalami gitu. Kayak jadi kebetulan kan aku, Stefanus sama Desmond ini yang beresin satu lagu ini bertiga. Jadi kita bertiga tuh kita relate dengan cerita kita masing-masing gitu. Jadi pada saat recording aku lagi di dalam tuh sambil nyanyi sambil tahan dulu, keluar dulu. Karena nangis itu kan nanti ada suaranya jadi bindeng ya, jadi berubah kan, suaranya jadi berubah. Terus akhirnya keluar dulu sampai udah normal lagi, masuk lagi gitu. Makanya pada saat proses bikin demonya sehari gitu, karena kita butuh waktu lama. Terus Stefanus yang operate, dia nangis juga sambil dengerin gitu loh, kayak inget apa. Habis itu setelah kita bikin itu sore-sore agak mau ke arah jam 6-an, kita keluar dulu bikin kopi, keluar dari studio karena udah seharian di studio. Terus lagunya udah jadi, kita play di mobil. Pas lagunya di play kita dengerin bertiga nangis bareng-bareng lagi. Tapi jadi penasaran, boleh gak sih Kak dinyanyiin dikit lagunya sekarang? Iya. Lagunya kayak gini. Kadang seakan kau sendiri, berteman hidup dengan sepi. Maafkan aku bila aku tak sempurna untuk membaca semua yang kau rasa. Ceritakan padaku apa yang kau rasa, apa yang buatmu terluka, meski berat yang kau jalani. Beri ruang maaf untuk dirimu. Emang liriknya emang agak, kalau misalnya lagi galau ngedengar, kalau lagi ada masalah terus kayak berasa ada yang
kayak ngomong ya udah dia cerita nih sama gue gitu. Yang aku tangkap gitu Sama ya aja. kayak. Tapi emang dibikin lagu ini buat itu. Aku mikirnya waktu itu bilang sama anak-anak sama songwriters tim produksi ya. Aku bilang apa sih yang apa ya? Sebenarnya apa yang aku inginkan untuk berkarya di dunia seni gitu. Karena yang tadi aku sempet cerita ya, aku sebenarnya base-nya di dunia hukum. Kenapa sih aku kekeh pengen berkarya di dunia seni? What is my mission? Apa visi aku? Apa misi aku gitu? Terus aku bilang sama mereka, there's something in my life that I experience yang kebanyakan orang mungkin banyak cerita yang dia alami itu tentang romansa ya, masalah-masalahnya di situ. Tapi kalau aku, Tuhan kasih masalahnya itu lebih banyak di hidup gitu. Jadi aku pengen sharing. Nah, siapa tahu dari cerita-cerita ini yang aku buat dalam bentuk lagu, ini bisa nge-reach banyak orang untuk apa ya, ngebantu banyak orang karena for me, music helps me a lot gitu pada saat aku menjalani semua masalah-masalah itu gitu. Jadi emang mau ke situ sih. Jadi tapi memang tetap dihukum, tetap juga ya dikerjain selama masih mampu. Selama masih mampu semuanya kayak biar balance ya Kak. Iya. Karena jadi notaris tuh lama banget ya. Ini aku udah magang yang tingkat akhir. Jadi habis itu wah seminar-seminarnya banyak banget. Panjang terus panjang. Prosesnya juga ngeluarin single sambil juga mungkin nanti ngeluarin album segala macam. Amin, mudah-mudahan, doain aja Nat. Terus dengar-dengar kan ini liriknya Kakak tulis sendiri ya? Iya. Nah, itu tuh kenapa sih awal mula bisa nulis lirik lagu? Nggak tahu ya, dari kecil aja. Oh, dari kecil memang suka nulis? I'm not really a fan of writing sebenarnya. Cuman kalau nulis puisi, lirik itu aku suka. Maksudnya aku tuh suka kisah gitu loh. I love story. Aku suka nonton, aku suka dengerin cerita orang, terus dibuat sedemikian rupa untuk jadi satu kisah yang baru gitu loh. Aku seneng banget untuk bikin atau kayak nulis kisah-kisah yang udah ada, itu aku seneng banget. Emang dari dulu kayak gitu. Kalau bikin lagu sendiri dari kecil emang suka humming terus jadi lagu gitu. Oh, berarti memang awalnya tuh kayak nyoba-nyoba aja, emang suka iseng aja. Emang kayak nulis puisi kayak gitu. Puisi tuh awalnya dari SMA, tapi kalau humming bikin lagu tuh kayak dari kecil deh. Dari kecil. Iya. Kapan tuh Kak pertama kali nulis lagu yang jadi satu lagu gitu? Nulis lagu yang langsung jadi satu lagu itu SMA kayaknya. Pas SMA? Iya, pernah dirilis juga. Oh, pernah dirilis juga lagu? Iya, tapi ya gitu ya, dirilis iseng aja sama teman-teman band waktu itu. Terus taunya masuk radio, masuk chart kayak gitu. Nah, dari situlah jadinya kayak sering nulis lagi. Ya, sebenarnya aku nggak pernah nyangka kalau aku bisa, maksudnya for me to have a title of a songwriter tuh nggak ada di kepala gitu loh. Kayak for me sama aja kayak tadi kamu bingung kan kayak, hah 2 jam gitu. Kayak buat aku juga bikin lagu tuh kayaknya susah deh, ribet gitu. Kayak ternyata selama ini aku bikin ya gitu, nggak ngeh. Jadi kayak tanpa disadari tanpa disadari kalau itu. Keren. Terus rencana Kakak ke depannya di dunia musik tuh apa sih? Rencananya itu yang tadi aku sempat share, aku juga bilang sama label dan manajemen aku cuman pengen berkarya, sharing stories, sharing feelings, kayak menceritakan kisah, mendengarkan kisah gitu. Aku pengen nyanyi bareng-bareng sama orang-orang yang mungkin punya relate yang sama dengan kisah-kisah yang aku pernah dengar, aku pernah alami gitu. Jadi itu aja sih. Jadi kalau tuh kayaknya pengen bikin karya, pengen nyanyi tuh orang-orang dapet feel-nya gitu, bener-bener kayak kerasa gitu ya. Jadi kayak ke deliver lah kayak perasaannya, liriknya ke penonton juga. Keren banget, keren banget. Terus terkait lagu Ceritakan Padaku ini nih Kak, menurut Kakak apa? Gimana sih cara terbaik nyembuhin luka batin? Wow. Ini kayak aku curhat apa enggak? Emang ada di sini kok pertanyaannya bukan curhat. Kamu harusnya jangan tanya aku, tanya psikolog sama psikiater. Enggak, tapi kan siapa tahu Kakak punya cara tersendiri. Aduh, it's not easy. Aku harus bilang it's not easy. For me,
Untuk satu masalah aja aku mungkin butuh bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Tapi setelah pengalaman aku gitu mencoba untuk menyembuhkan apa yang terjadi sama batinku, ada saran dari beberapa terapis, psikolog dan psikiater yang aku udah pernah temuin, semua bilang paling pertama adalah pemahaman dulu, memahami bahwa memang kita punya luka itu yang pertama. Kalau misalnya kita nggak denial, kalau kita juga nggak ngeh, gimana cara nyembuhinnya coba? Nggak mungkin kan? Jadi langkah awal adalah itu pemahaman bahwa there's something wrong with me. I wanna reach someone, atau aku mau melakukan sesuatu untuk menyembuhkannya dari situ dulu sih. Karena banyak orang menurutku juga denial sih, kayak dan dokter Google itu aku tidak menyarankan ya, maksudnya self diagnose juga aku tidak menyarankan. Jadi lebih baik pertama pemahaman dulu, recognize if there's something wrong with you, terus carilah orang yang memang bisa membantu kamu gitu. Betul. Jadi jangan cari di Google ya guys, kayak Gak apa-apa buat informasi nggak apa-apa. Cuma tapi jangan langsung ditelan gitu. Iya bener betul. Seru banget nih perbincangan sama Kak Nadira. Dari ternyata dia jago banget bikin lagu. Ternyata anak hukum. Terus dan single terbaru ini kayak 2 jam doang guys. Yang ini, lagu yang ini, yang lainnya beda-beda. Ada yang bertahun-tahun belum jadi. Padaku ini nih 2 jam, terus bener-bener pengen, gak cuman pengen nyanyi doang nyari duit gitu kan, tapi pengennya liriknya, lagunya ke deliver sama penonton juga. Aku pengen banget tuh yang namanya berbagi perasaan gitu loh. Ini kalau misalnya kita perform, aku sama kamu ketemu terus kita nyanyi bareng atau kita experience bareng si story itu tuh, for me it's a magical thing. Jadi itu yang aku cari sih. Kayaknya emang Kak Nadira nih orangnya lebih suka kayak berbagi perasaan, saling bertukar perasaan. Tapi kalau bertukar perasaan dijadiin lagu lagi nih. Kamu ada cerita yang bisa juga? Ada nanti di balik ini ya, bahaya kalau di sini. Ceritakan Padaku udah bisa didengar di mana aja nih Kak? Kamu semua udah bisa dengerin lagu Ceritakan Padaku karya Nadira Suri di all digital media platform yang kalian punya. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube Brilio Video Indonesia dan follow Instagramnya Brilionet. Dan kalau nyari konten-konten dan berita-berita menarik, jangan lupa ke websitenya Brilio di www.brilio.net. Oke, gue Nadia. Gue Nadira Suri. Bye-bye. Bye.